Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil dari tugas besar kami pada mata kuliah Matematika Diskrit Lanjut Praktikum. Dari topik yang kami pilih yaitu analisis rute perjalanan tercepat versus terpendek dari Gria Bandung Indah ke kampus Politeknik Negeri Bandung. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri masing-masing. Nama saya Dimas Arta Arfianto dengan 3 digit NIM terakhir 009. Saya Muhammad Arafi dengan 3 digit terakhir 017. Saya Cipta Haidar dengan 3 digit NIM terakhir 005. Pada presentasi kali ini, kami membagi menjadi lima bagian, yaitu ada pendahuluan, pemodelan graf, implementasi dan solusi, hasil dan visualisasi, analisis dan kesimpulan. Kita mulai dari latar belakang. Isu yang diangkat itu adalah inefisiensi dan ketidakpastian dalam pemilihan rute perjalanan harian. Isu ini diamati secara spesifik pada rute perjalanan dari kawasan perumahan Gria Bandung Indah menuju kampus Politeknik Negeri Bandung. Mengapa isu ini penting? Karena memilih antara rute yang secara fisik terpendek secara jarak dengan rute yang paling efisien secara waktu, seringkali rute terpendek melewati jalan-jalan yang sempit, persimpangan yang rumit, atau titik bottleneck yang rawan macet yang sangat parah. Seperti yang diidentifikasi oleh faktor volume kendaraan dan infrastruktur jalan, akibatnya rute yang secara jarak jauh jauh lebih menghemat waktu tempuh yang signifikan. Berikutnya adalah analisis akar masalah, yaitu fishbone dengan kepala ikannya adalah pilihan rute perjalanan yang tidak efisien dari Gria Bandung Indah ke kampus Politeknik Negeri Bandung. Dengan tulang ikan volume kendaraan dengan duri-duri kecilnya di antara lain adalah titik pertemuan arus kendaraan, jam sibuk berangkat sekolah dan kerja. Yang kedua adalah infrastruktur jalan dengan duri-duri kecilnya, yaitu penerapan sistem satu arah di beberapa area dan desain persimpangan yang rumit. Berikutnya ada perilaku pengguna jalan dengan duri-duri kecilnya, yaitu pengemudi cenderung memilih rute yang sudah biasa dilewati. Pengemudi tidak tahu ada rute alternatif lain. Dan yang terakhir ada rambu lalu lintas dengan duri ikannya adalah pembagian waktu lampu lalu lintas yang tidak adil. Dari analisis masalah fishbone tersebut, kami mengerucutkan menjadi perumusan masalah graf. Yang pertama ada bagaimana memodelkan dan mengidentifikasi rute terpendek secara jarak dan tercepat secara waktu dari Gria Bandung Indah ke Politeknik Negeri Bandung. Yang kedua ada bagaimana hasil perbandingan rute terpendek dan tercepat dipengaruhi oleh faktor-faktor penyebab inefisiensi. Pada pemodelan graf ini, graf akan dimodelkan rute perjalanan dari Gria Bandung Indah ke kampus Politeknik Negeri Bandung dengan vertex yang diwakili oleh titik penting atau persimpangan jalan pada rute perjalanan. Simpul ini berfungsi sebagai titik-titik koneksi di mana rute dapat berubah arah atau berpotongan. Dengan edge yang diwakili oleh ruas jalan yang menghubungkan dua simpul, sisi ini menunjukkan adanya jalur fisik yang dapat dilalui dari satu persimpangan ke persimpangan lainnya. Dengan tipe graf yaitu directed graph dan berbobot yang mewakili jarak dan waktu. Pada bobot jarak ini akan digunakan untuk mencari rute terpendek atau shortest path dan bobot waktu untuk mencari fastest path. Graf ini kami representasikan dalam bentuk adjacency list, yang mana jumlah simpul atau vertexnya itu ada 17 dan jumlah edge ada 18. Untuk prediksi awalnya, untuk rute terpendek itu bakal dihitung berdasarkan bobot jarak. Prediksi awal dari rute terpendek ini bakal melewati jalan-jalan yang lebih kecil atau jalan pintas yang secara geografis paling dekat atau mungkin ngambil jarak garis lurus. Terus prediksi rute tercepatnya itu bakal dihitung berdasarkan bobot waktu tempuh, yang mana rute ini mungkin nggak bakal selalu jadi rute terpendek, tapi rute yang paling lancar secara langsung.
Untuk implementasi algoritma di sini kami menggunakan algoritma Dijkstra, yang mana algoritma Dijkstra ini paling ideal untuk mencari rute terpendek pada graf yang berbobot positif. Algoritma Dijkstra ini kami gunakan 2 kali untuk implementasi rute terpendek dan implementasi rute tercepat. Di sini udah ada kodenya dan lanjut. Di sini kita masuk ke eh, sini kita masuk ke apa namanya, Cep? Ulang, bisa dikat bisa. Di sini hasil visualisasinya akan saya perlihatkan melalui demonstrasi. Nah, ini tampak awal dari grafnya, yang mana bisa di zoom. Misalnya ini kurang jelas, bisa dilihat di sini. Terus titik awal tuh bisa diubah, misalnya nggak selalu dari Gria Bandung Indah, tapi bisa mulai dari Ciwastra gitu. Dan kita bisa cari jalur terpendeknya, yang mana bobotnya itu adalah jarak dalam satuan kilometer. Nah, di sini graf berwarna hijau ini menggambarkan titik yang dilewati eh, pada perjalanan. Misalnya ini dari titik awalnya Ciwastra, maka yang hijau ini hanya Ciwastra gitu, nggak dari Gria Bandung Indah. Tapi kalau kita dari Gria Bandung Indah, nah, vertexnya bakal berubah jadi warna hijau. Dan untuk eh, vertex berwarna oranye ini merupakan vertex yang tidak dilewati untuk rute yang dipilih. Nah, untuk jarak terpendeknya itu dari Gria Bandung Indah ke Polban sekitar 20,01 kilometer. Dan untuk waktunya, ini diambil jam 7 pagi pada hari Selasa, yang mana total waktunya itu 59,50 menit. Dan data ini diambil dari Google Maps, baik jarak maupun waktu. Oh, selain itu ada perbandingan dari kedua rutenya. Nah, rute terpendek itu jaraknya 20,01 kilometer dengan waktu tempuh 63 menit. Dan untuk rute tercepat itu jaraknya 21,21 kilometer, 21,21 kilometer dengan waktu 59,5 menit. Ini graf awal, visualisasinya. Lanjut ada graf jarak dengan bobot jarak dalam satuan kilometer dan graf waktu dalam satuan menit, dan ada perbandingan antara eh, jarak terdekat dan waktu tercepat. Oke, setelah bagian implementasi sudah divisualisasikan, saya di sini akan membahas atau menyampaikan hasil analisis kami. Hasil analisis ini akan dijelaskan melalui 3 poin, di mana ada keterbatasan, asumsi, dan juga trade-off. Saya akan memulainya dari keterbatasan dan asumsi dulu. Di sini asumsi dari bobot waktu yang kami gunakan itu terbilang statis ya, karena model ini tuh mengasumsikan bahwa bobot waktu tempuh atau rute tercepat itu adalah nilai yang kami ambil pada pukul 7 pagi hari Selasa tersebut. Nah, kenyataannya kondisi lalu lintas itu bisa bersifat dinamis dan dapat berubah drastis gitu dari menit ke menit, bahkan hari ke hari. Nah, algoritma Dijkstra itu tidak secara langsung bisa menangani bobot yang berubah seiring waktu. Kemudian ada keterbatasan juga, di mana setiap ruas jalan atau sisi itu dimodelkan sebagai satu jalur yang tunggal gitu. Dalam realitasnya atau dalam realitanya, faktor seperti gangguan lalu lintas seperti ada yang parkir sembarangan atau misal ada lampu lalu lintas yang mengganggu, itu bisa diidentifikasi dapat memperlambat satu sisi jalan, tapi efeknya tidak sepenuhnya diwakili dari pemodelan yang kami lakukan. Kemudian di sini ada trade-off, seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh rekan saya, bahwa rute tercepat didapatkan jarak tepat 21,21 kilometer secara fisik,
lebih jauh daripada rute yang terpendek yaitu 20,01 kilometer. Kemudian dari hasil perbandingan tersebut, rute tercepat menghemat waktu signifikan hingga 3,5 menit lebih cepat daripada rute terpendek. Pilihannya pengguna itu harus menukar jarak tadi sekitar 1,2 kilometer lebih jauh untuk menghemat waktu 3,5 menit waktu perjalanan yang lebih singkat. Hasil ini juga secara langsung menantang itu perilaku pengguna jalan yang cenderung menggunakan rute yang biasa dilewati oleh pengemudi tersebut. Kemudian yang selanjutnya, kami juga memberikan rekomendasi solusi untuk masalah ini. Kita bagi menjadi dua. Yang pertama adalah optimalisasi titik kemacetan. Berdasarkan temuan algoritma Dijkstra yang telah kami implementasikan, kita merekomendasikan untuk mengadopsi sistem smart traffic light di persimpangan kritis, contohnya di Tugu Kordon. Nah, penyesuaian durasi lampu lalu lintas ini bisa membuat titik yang kritis tersebut bisa menjadi efisien, sehingga rute yang dilalui dari Gria Bandung Indah ke Politeknik Negeri Bandung bisa lebih cepat. Kemudian yang kedua adalah sosialisasi rute optimal atau mempublikasikan dan mengkampanyekan rute tercepat dari hasil analisis kami sebagai rute rekomendasi saat jam sibuk. Karena bagaimanapun rute yang paling efisien menurut kami adalah rute yang tercepat. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mengatasi masalah pengemudi yang tidak tahu ada rute alternatif gitu. Dengan menggunakan visualisasi graf untuk informasi navigasi. Nah, ini bagian terakhir dari presentasi kami di bagian kesimpulan. Jadi di bagian ini kita akan menyampaikan bahwa penelitian ini berhasil memodelkan isu pilihan rute perjalanan yang tidak efisien dari Gria Bandung Indah ke kampus Polban ke dalam kerangka teori graf yang berbobot berdasarkan jarak dan waktu. Melalui penerapan algoritma Dijkstra pada kedua set bobot dibuktikan bahwa rute terpendek itu secara jarak bukanlah rute yang tercepat secara waktu tempuh. Nah, perbedaan ini tuh bisa timbul akibat faktor-faktor tadi yang sudah diidentifikasi dalam fishbone. Rute tercepat cenderung memilih jalur yang sedikit lebih panjang untuk menghindari simpul dengan bobot waktu yang tinggi. Nah, hasil analisis ini menjadi bukti kuat untuk memberikan solusi yang berorientasi pada waktu tempuh, sekaligus menawarkan rekomendasi kebijakan yang menyentuh aspek-aspek yang diperlukan. Tutup. Cukup sekian apa yang bisa kami sampaikan pada presentasi kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.